Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksposur akuntansi atau translasi ini sebenarnya ini lebih pada pembuatan laporan keuangan ya. Jadi bagaimana perusahaan anak itu membuat laporan keuangannya. Tentunya kan mereka memiliki mata uang yang berbeda ya, antara tadi misalnya induknya di Amerika, kemudian perusahaan induk tersebut mendirikan cabang di atau anak di Indonesia yang menggunakan rupiah. Nah, dengan adanya perbedaan mata uang ini pasti akan berakibat resiko exposure dari akuntansi ini ya. Jadi setiap anak perusahaan anak nanti dia akan membuat suatu laporan keuangan ya, yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan yang dibuat ini tentunya harus disesuaikan dengan mata uang perusahaan induknya. Jadi kalau anaknya di Indonesia rupiah, kemudian di akhir periode dia membuat laporan keuangan, bisa neraca, bisa laporan rugi laba gitu ya. Nah itu harus dibuat berdasarkan mata uang si induknya, perusahaan induk. Nah dari sinilah akhirnya muncul resiko dari exposure akuntansi ini gitu ya. Di proses penyajian ulang dari informasi keuangan tadi dari satu mata uang ke mata uang lainnya, ya, disebut translasi ya, translate kan dirubah gitu ya, dirubah. Katanya dari asal kata translate yang dari mata uang perusahaan anak ditranslatekan, dirubah ke mata uang induknya. Nah, sebenarnya di exposure akuntansi ini dia tuh gak ada perubahan dari aliran kas nyatanya ya. Kalau kemarin di exposure transaksi, exposure operasional, operasi itu ada perubahan arus kas ya. Kemarin kan kita udah belajar operasi, di situ ada kas masuk, di laporan laba rugi misalnya ada pendapatannya, ada harga pokoknya. Nah itu semua mempengaruhi kas kan. Ada arus kas masuk, ada arus kas keluar, dan bagaimana perusahaan menyeimbangkannya untuk melakukan hedge gitu ya, untuk melakukan mengurangi dampaknya. Nah sebenarnya kalau di exposure akuntansi ini nggak ada yang benar-benar disebut arus kas masuk itu tadi. Nah, tadi sudah disampaikan juga Rafli, yang ada hanya kas semu aja. Jadi nggak benar-benar real nyata ada perubahan kas yang masuk gitu ya. Tapi hanya perubahan posisi laporan keuangannya. Ya, yang harus dipahami intinya itu ya. Kemudian di sini biasanya digunakan ada beberapa istilah, ada kurs saat ini. Kalau kurs saat ini itu kurs yang berlaku berarti ya, yang nanti biasanya digunakan untuk tanggal laporan keuangannya. Jadi misalnya pada saat 31 Desember kurs rupiahnya 15.000. Ya udah itu berarti digunakan sebagai kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Nanti semuanya akan disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu ya. Kemudian ada kurs historis. Kalau kurs historis itu mata uang yang berlaku pada saat aset atau kewajiban ya pertama kali didapatkan atau dibeli, atau yang pertama kali ketika kewajiban itu muncul gitu ya. Misalnya beli kendaraan, beli pembangunan pabrik, beli mesin gitu ya. Nah itu biasanya digunakannya kurs historis. Jadi harga pada saat pembeliannya. Jadi dia nggak perlu dirubah menjadi harga saat ini gitu ya. Kemudian ada kurs rata-rata gitu ya. Kurs rata-rata itu berarti rata-rata biasa ya, dengan pembobotan antara kurs historis dengan kurs saat ini rata-ratanya berapa, nanti cari rata-ratanya.
Kemudian ada ya kurs fungsional. Nah, kurs fungsional ini yaitu mata uang yang digunakan oleh perusahaan anak biasanya ya, oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Jadi kalau perusahaan anaknya di Indonesia, induknya di Amerika, berarti nilai mata uang fungsionalnya adalah rupiah ya. Jadi biasanya mata uang fungsional ini yaitu mata uang di mana perusahaan tadi berdiri ya, sesuaikan dengan negaranya, lokasi negara tersebut. Itu beberapa mungkin istilah yang terkait nanti dengan metode-metode yang akan digunakan ya. Jadi kan ada beberapa metode, ada berapa tadi? 4 ya, ada beberapa metode, ada 4 metode yang biasa digunakan. Metode current rate method ya, kemudian monetary, non monetary, kemudian temporal, satu lagi apa ya, current rate ya. Nah, sebenarnya ini yang Ibu tadi maksud, ada contoh hitungannya ya. Di situ biasa diperbandingkan antara cara menghitung kalau dengan current method itu seperti apa, kalau dengan monetary kayak apa, kalau temporal kayak apa. Nah, nanti kemudian kita bandingkan mana yang memberikan exposure dari akuntansi ini yang paling kecil. Jadi memberikan resiko yang paling kecil mana gitu ya. Nanti biasanya itu yang akan dipilih oleh perusahaan. Ini biasanya perusahaan sudah punya ini sendiri sih ya. Tadi ada punya sistem akuntansi sendiri yang dia pakai, kemudian metodenya dia biasanya pakai apa, itu perusahaan biasanya sudah memiliki itu ya. Beberapa metodologi yang biasa digunakan dalam exposure translasi ini ya. Ibu bacain aja ya. Jadi di current rate tadi ada current rate method, monetary, non monetary, temporal. Kok Ibu cuma 3 nih adanya. Oke. Di current rate method ini dia mengkonversikan denominasi mata uang berdasarkan kurs yang berlaku saat terjadi transaksi. Pos-pos dalam neraca dikonversikan dengan kurs pada tanggal neraca. Pos-pos dalam laporan rugi laba termasuk depresiasi dan harga pokok penjualan dikonversikan dengan pada saat terjadinya pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Jadi di sini yang current, jadi kalau current rate method itu berarti yang current itu yang lancar ya, yang bersifat lancar, baik aset maupun kewajiban. Baik aset maupun utang yang bersifat lancar itu kurang dari 1 tahun ya. Itu semua dikonversikan dengan kurs pada tanggal yang berlaku ya, pada kurs saat ini. Nah, sedangkan seperti modal kayak saham, modal di setor gitu ya, itu dikonversikan pada kurs historisnya pada saat terjadinya penyertaan modal. Di kapan saham tersebut dimasukkan di kalau saham apa namanya di IPO itu diterbitkan ya. Nah, itu mulai ditulisnya tanggal historisnya. Jadi kalau yang current, yang sifatnya current lancar itu pada tanggal pada saat kurs yang berlaku dikonversikannya. Kemudian kalau yang modal equity ya, equity bisa saham preferen, bisa saham biasa itu dikonversikan pada kurs historisnya. Kemudian di sini ada kerugian atau keuntungan karena proses perubahan mata uang tidak diikutkan dalam perhitungan laba bersih. Jadi nggak mempengaruhi laba bersihnya nanti hasil translasi ini. Tapi dibuat suatu rekening sendiri namanya rekening CTA ya, Cumulative Transaction Adjustment. Jadi dimasukkan rekening sendiri hasil dari perubahan translasi tersebut, baik untung maupun rugi ya.
Ini sebenarnya mempermudah juga sih. Jadi perusahaan nggak perlu ribet gitu ya. Kemudian keuntungannya menggunakan current rate ini tidak mengubah proporsi dari setiap rekening neraca. Hal ini berarti proses translasi tidak mengubah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh rasio-rasio keuangannya. Hanya dia juga punya kerugian, ini melanggar prinsip akuntansi, yaitu menghitung setiap rekening dalam neraca menurut harga historisnya. Jadi di prinsipnya sebenarnya di akuntansi nggak ada rekening untuk CTA ini ya, tapi di sini dibikin sendiri. Ya, ada positifnya lebih mudah, tapi juga ada negatifnya. Kemudian yang metode moneter atau non moneter. Jadi nanti di sini dibagi menjadi aset moneter dan aset non moneter. Ya, yang aset moneter itu contohnya kayak kas, efek jangka pendek, piutang dagang, dan piutang jangka panjang juga masuk sini. Ya. Jadi ada yang current ditambah yang utang jangka panjangnya masuk ke moneter. Dan juga kewajiban moneter seperti kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, itu semua nanti dikonversikan pada kurs yang berlaku saat ini, ya. Sedangkan untuk aset yang non moneter, misalnya depresiasi dan harga pokok penjualan, nanti dihitungnya pakai kurs historis. Keuntungan dari metode ini adalah aset dan kewajiban non-moneter masing-masing anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan harga aslinya dalam laporan keuangan konsolidasi. Tadi menggunakan historis ya, jadi sesuai dengan harga asli perolehannya dulu gitu pada saat dilaporkan ke induknya. Kelemahannya metode ini adalah apabila sebagian pos dikonversikan menurut kurs yang berlaku, sementara yang lain dengan kurs historis, maka dalam pembuatan neraca akan ditemukan ketidakseimbangan antara sisi aktifah dan sisi pasifahnya. Nah, ini kerugiannya ya. Jadi nanti nggak balance sisi aktifah dan pasifahnya. Kemudian metode temporal disebut juga temporal ini dianggap sebagai variasi dari moneter non monetary. Apabila anak perusahaan mencatat sebuah rekeningnya berdasarkan historic cost, maka temporal metodenya akan identik dengan monetary, non-monetary. Nah, ini biasanya temporal method ini digunakan untuk negara-negara yang mengalami hyperinflation. Oke, ya. Itu untuk beberapa metode dalam translasi yang biasa digunakan ya. Jadi kenapa sih sebenarnya perusahaan itu anak itu harus membuat laporan membuat laporan yang disesuaikan ya mata uangnya dengan mata uang induknya. Itu sebenarnya memiliki ada dua tujuannya ya. Yaitu tujuan yang pertama mengetahui kinerja perusahaan secara keseluruhan itu seperti apa sih. Nah, dalam proses konsolidasi ini baik asetnya, kewajibannya, serta seluruh pendapatan dan biaya itu akan dijumlahkan dalam satuan mata uang yang sama. Jadi perusahaan induknya Amerika dia punya banyak anak-anak di beberapa negara, semuanya disamakan mata uangnya dalam dolar. Nah, sehingga perusahaan secara keseluruhan itu lebih mudah untuk melihatnya kinerjanya seperti apa. Ya, kalau masih pada masing-masing mata uang negara anaknya akan sulit untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhannya. Karena ini nantinya berguna untuk misalnya kita sebagai investor kita mau beli saham Amerika misalnya ya, kita kan di Indonesia kita mau beli saham di Amerika misalnya, kita bisa melihat kinerja dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kita lihat adalah laporan keuangan induk tentunya ya, bukan laporan keuangan anak, nggak ada. Laporan keuangan induknya. Dan dari sini kita bisa lihat
apakah perusahaan tadi memiliki kinerja yang baik ataukah sebaliknya. Nah, itu kan bisa dilihat dari laba atau rugi perusahaan, itu salah satunya ya laporan yang bisa kita jadikan pegangan apakah perusahaan ini memiliki kinerja yang baik atau buruk. Nah, sehingga dengan laporan konsolidasi dari perusahaan anak-anak ini yang ditujukan untuk perusahaan induk akan membuat investor itu lebih paham, oh ini perusahaan ini bagus, oh ini perusahaan ini layak, oh ini perusahaan ini tidak, gitu ya sahamnya. Nah, itu yang pertama. Jadi mengetahui kinerja perusahaan seluruhnya. Dan yang kedua, dengan disusunnya laporan konsolidasi ini akan bisa dievaluasi kinerja dari anak perusahaan tersebut. Ya, jadi setiap anak ini juga harus dinilai ya kinerjanya ya, bagus atau tidak dia memiliki kinerja di sana. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat. Nanti misalnya kalau bagus di sana investasinya cukup bagus, kemudian tingkat penjualan terus meningkat. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan perusahaan tadi untuk diberikan investasi lebih besar untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Dan sebaliknya tentunya ya. Jadi harus di-compare juga kinerja dari masing-masing anak. Kalau misalnya ternyata anak yang di Indonesia, cabang di Indonesia tidak memberikan keuntungan yang bagus, kinerjanya nggak bagus, lebih besar cost-nya yang dikeluarkan, ya lebih baik ditutup. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya di perusahaan di negara Singapura misalnya ternyata anak perusahaan ini memiliki laba yang cukup besar, di sana permintaan produknya meningkat, ya kemudian perlu investasi yang lebih banyak lagi. Nah, dari sini perusahaan induk bisa memberikan pertimbangan atau strategi lah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ya kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, jadi berdasarkan tujuan ini maka perlu ya disusun atau perlu dipelajari exposure dari translasi ini. Kemudian tadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan dari siapa tadi? Samuel ya, standar akuntansi. Oke, nanti coba dijawab dulu ya. Sebenarnya sudah ada kesepakatan yang dikeluarkan oleh standar akuntansi internasional lah ya, terkait dengan exposure translasi ini. Kemudian nanti bisa dijelaskan dengan lebih clear ya pertanyaan saya. Kemudian apa lagi ya tadi yang perlu ditekankan? Sebentar. Ya, faktor-faktor penentu translasi tadi juga sudah disebutkan ya. Jadi yang pertama ada beberapa faktor-faktor penentu exposure translasi. Yang pertama tadi ada tingkat keterlibatan anak perusahaan dalam bisnis di luar negeri. Jadi dilihat keterlibatannya dia, bagaimana tingkat persentase dari perusahaan anak ini. Semakin tinggi dia keterlibatannya, jadi semakin banyak keterlibatannya dia, semakin besar kegiatannya perusahaan anak di suatu negara, itu otomatis akan memperbesar juga tingkat exposure translasi ini. Biasanya kalau perusahaan anak ini dia nggak melakukan ekspor ya. Kalau yang melakukan ekspor itu hanya perusahaan induk saja sih. Jadi perusahaan induknya di Amerika, dia bisa melakukan ekspor ke negara-negara yang belum didirikan cabang, yang belum didirikan anak. Nah, dia melakukan ekspor ke situ. Kalau perusahaan anak biasanya lebih fokus melayani penjualan di dalam negeri
di negara tempat dia berdiri ya. Oke. Kemudian lokasi anak perusahaan. Jadi lokasi dari anak perusahaan juga mempengaruhi exposure translasi ini. Lokasi anak ini maksudnya adalah di negara mana anak perusahaan tersebut berdiri. Apakah negara tersebut termasuk negara yang stabil untuk valutanya atau negara yang fluktuatif valutanya ya. Kalau negara yang fluktuatif valuta asingnya, nah tentunya ini akan memberikan dampak exposure translasi yang lebih besar ya. Seperti misalnya kalau di Jerman itu relatif lebih stabil dibandingkan misalnya di Kanada. Kalau di Kanada lebih berfluktuatif sehingga translasinya juga cukup resiko translasinya cukup besar di sana. Kalau di Indonesia lah, di Indonesia juga cukup besar ya exposure translasinya ya karena rupiah cukup fluktuatif juga ya harganya, kursnya. Kemudian metode akuntansi. Nah, metode akuntansi ini juga tadi ya mempengaruhi ya exposure dari translasi. Oke. Baik. Tadi kelompok 9 sudah dapat jawabannya. Alif. Tiara, Rafli. Nggak ketiduran? Iya, Bu. Enggak, Bu. Sudah, Bu. Kirain ketiduran kelamaan Ibu ngobrolnya ya. Baik, udah dapat jawabannya, silahkan jawab dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan Samuel, Bu. Oke ya. Pertanyaannya, standar akuntansi, dijelaskan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, 4 pilar itu, Bu. Yang pertama ada PSAK, IFRS. Adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Yang kedua ada SAK FTAP, adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standarnya dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba rugi yang komprehensif.
Udah tadi? Lalu ada PSAK Syariah. Nah, PSAK Syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah atau non-syariah. Dan standar ini juga dikembangin oleh model SAK, tetapi berbasis syariah dengan mengacu dasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lalu PSAK Syariah ini juga mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan atau pengungkapan laporannya dan penyajiannya secara syariah. Lalu yang terakhir ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, SAP ini dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih dan jelas. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan dari Samuel. Bagaimana Samuel? Baik, sudah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih Alif. Ya, sama Samuel. Ya, Ibu tambahkan sedikit ya. Kalau tadi di Indonesia, kalau sebenarnya sama sih, semuanya mengadop dari Financial Accounting Standard Board nomor 52 atau dikenal FASB 52. Jadi ini mengatur aturan-aturan konsolidasi dan transaksi bagi perusahaan-perusahaan multinasional ya. Beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, valuta fungsional dari sebuah entitas adalah valuta dari lingkungan ekonomi tempat entitas tersebut beroperasi. Kedua, nilai tukar berjalan pada tanggal pelaporan digunakan untuk mentranslasikan aktiva dan kewajiban dari entitas luar negeri dari valuta fungsionalnya ke dalam valuta pelaporan. Tiga, nilai tukar rata-rata tertimbang digunakan untuk mentranslasikan pendapatan, beban, dan keuntungan dan kerugian dari entitas luar negeri dari valuta fungsionalnya ke dalam valuta pelaporan. Yang keempat, keuntungan dan kerugian akibat translasi yang muncul karena perubahan nilai valuta asing tidak diakui dalam laba bersih periode berjalan, tapi dilaporkan sebagai komponen kedua dari ekuitas pemegang saham. Pengecualian dari aturan ini berlaku bagi entitas luar negeri yang berlokasi dalam negara yang memiliki inflasi yang tinggi. Ya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi valuta asing diakui dalam laba bersih periode berjalan walaupun terdapat sejumlah pengecualian. Itu di Financial Accounting Standard Board di 52 nomor 52. Baik. Terus pertanyaan Ibu tadi, Alif. Jawabannya sudah ketemu? Iya Ibu, saya coba menjawab. Rafli, oke. Jadi tadi lebih penting mana Ibu ya? Dari exposure transaksi atau exposure akuntansi? Jadi menurut kelompok kami memang dua-duanya penting ya Bu ya, antara exposure akuntansi ataupun exposure transaksi ini. Namun dari kelompok kami ini memilih exposure translasi yang lebih utama untuk perusahaan multinasional Bu. Karena kan yang Ibu sudah jelaskan tadi, tentunya perusahaan induk itu perlu mengetahui laporan-laporan yang ada pada perusahaan cabang-cabangnya di luar negeri. Jadi perusahaan induk itu dapat mengetahui apakah perusahaan cabang-cabang itu mendapatkan keuntungan apa kerugian. Jadi nantinya perusahaan induk juga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan nantinya untuk mengatur atau tetap menjaga jalannya perusahaan cabang-cabang di luar negeri tersebut, Bu. Oke, jadi menurut kelompok kalian lebih
penting exposure translasi ya, translasi atau transaksi? Exposure translasi. Translasi ya, akuntansi ya. Baik, oke. Boleh ya berpendapat ya. Itu alasannya tadi untuk mengetahui labanya. Kalau pakai exposure di exposure transaksi nggak kelihatan labanya, laba ruginya, atau di exposure operasi. Kelihatan nggak labanya? Bisa nggak diukur kinerjanya dari situ? Bu, kalau menurut saya kan transaksi exposure itu kan transaksi yang bisa terjadi pada saat ini, Bu. Nah, terus kayak pembayarannya atau itu bisa dilakukan di masa mendatang atau pada saat seperti kayak jatuh tempo, Bu. Jadi kalau menurut saya, terus yang berubah membuat nilai transaksi dalam yang ada pada transaksi exposure transaksi itu ada risikonya, Bu. Jadi berdasarkan transaksi udah terjadi sekarang, namun kan ke depan bisa terjadi perubahan valuta asingnya, Bu. Jadi risiko misal valuta asing tinggi, ya risikonya mungkin lebih besar. Menurut saya sih itu, Bu. Oke. Ya, alasannya bisa diterima. Ada memang beberapa perusahaan menganggap exposure transaksi ini lebih penting daripada exposure transaksi, dan sebaliknya ada perusahaan yang menganggap exposure transaksi ini justru yang lebih penting ya, karena di exposure transaksi ini lebih terlihat real gitu, laba ruginya itu lebih real. Kita pelajari kemarin ada perubahan dari pendapatan, laba ruginya itu benar-benar nampak gitu, ada gitu, ada aliran kas masuknya. Tapi kalau di translasi ini sebenarnya nggak ada aliran kas masuknya, ya hanya semacam semu gitu, kayak keuntungan semu. Misal ya, ini tadi Ibu ada contohnya. Nah, misal gini, ini ada perusahaan Amerika di Inggris ya. Dalam 2 tahun ya kita melihatnya. Pada tahun pertama dia laba 10 juta pound ya, Inggris kan pound. Kemudian tahun kedua sama, dia juga laba 10.000 ya, 10.000 pounds juga. Tapi ternyata kalau tahun pertama dolar masih di 1,9. Di tahun kedua ternyata mengalami apresiasi dolarnya, sehingga dia cuma diakui nilai poundnya tadinya bisa diakui 1,9 ditukarnya, sekarang diakui cuma 1,5 di tahun keduanya. Nah, dari sini terlihat bahwa sebenarnya untungnya itu sebenarnya sama gitu, sama-sama 10.000 baik tahun ke-1 dan kedua. Tapi tadi kan ada perubahan kursnya, keuntungannya jadi menurun, terlihat menurun. Yang dari 19.000 tadi 1,9 kali 10.000 jadi 19.000, menjadi tahun keduanya tadi 10.000 juga untungnya, kalikan cuma 1,5 dolar, tinggal 15.000. Nah, dari sini terlihat sebenarnya keuntungannya sih sama gitu perusahaan tersebut, tapi ternyata setelah ditranslasi jadi lebih turun. Jadi kalau dilihat dari labanya sih sebenarnya sih sama aja gitu ya. Kalau jadi kelihatannya kayak rugi tapi rugi ya semu juga ruginya gitu ya. Sehingga ada beberapa penelitian dan juga survei yang pernah dilakukan. Kalau pada tahun 70-an, survei itu menemukan sebagian besar perusahaan itu lebih care, lebih peduli terhadap exposure
translasi dibanding exposure transaksi. Itu pada tahun 70-an. Tapi kemudian karena ilmu terus berkembang, ilmu terus berubah ya, ilmu itu kan nggak statis ya namanya. Pada tahun 80-an dilakukan penelitian ulang, survei ulang, hasilnya menunjukkan bahwa exposure transaksi ini dianggap lebih penting gitu ya daripada exposure translasi. Dan ini dilakukan penelitian sampai periode saat ini yang terbaru juga menunjukkan bahwa exposure transaksi ini lebih penting gitu daripada exposure translasi. Sehingga beberapa perusahaan, sebagian besar perusahaan tidak melakukan hedging terhadap exposure translasi ini. Dia lebih peduli pada exposure transaksinya ini. Ya. Beberapa perusahaan besar melakukan hedging pada exposure transaksinya saja. Di sini disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tidak mengkhawatirkan exposure translasi. Jadi mereka berpendapat bahwa laba dari perusahaan anak ini sebenarnya nggak perlu dikonversi dalam perusahaan induknya. Jadi misalnya terjadi apresiasi terhadap mata uang induk, maka anak perusahaan ini dia tidak perlu mentransfer labanya ini ke perusahaan induk. Jadi laba tersebut bisa tetap ditahan di perusahaan anak ya, kemudian bisa diinvestasikan kembali di anak perusahaan tersebut. Jika memang ada peluang-peluang ya di bisnis di sana yang memang lebih bagus lagi kalau diperbesar. Sehingga hal ini tidak akan melemahkan distorsi dari kinerja perusahaan anak. Jadi intinya kalau terjadi lagi depresiasi mata uang di perusahaan anak, ya udah dia nggak perlu ngembaliin laba tadi, cukup laba tadi tetap ditahan, kemudian dikembangkan lagi di perusahaan itu. Nanti nunggu misalnya stabil lagi, namanya kurs kan bisa naik turun ya, kemungkinan bisa stabil lagi, maka bisa dikembalikan laba tersebut ke perusahaan induknya. Gitu. Tapi jawaban tadi nggak salah, karena beberapa perusahaan juga tetap melakukan hedging terhadap exposure translasi ya. Tergantung perusahaannya sih, bagaimana dia lebih nyamannya. Tapi memang ada kompensasi terhadap hedging dari exposure translasi ini. Kemudian di sini juga diberikan diberikan alternatif dalam menghedge exposure translasi yang nggak memerlukan biaya. Nah, sebenarnya intinya sederhana sih, keterbukaan ya. Jadi di sini perlunya perusahaan mengungkapkan bagaimana laba konsolidasi mereka telah dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, dengan cara seperti ini, biasanya pemegang saham kan yang paling aware ya, yang paling khawatir kalau perusahaan tadi ngalami rugi. Gitu. Dia nggak ngerti bahwa apakah rugi tadi disebabkan oleh kinerja internal perusahaan yang buruk, ataukah karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, kalau karena memang faktor internal ya perusahaan harus memperbaiki kinerjanya gitu ya. Tapi kalau faktor eksternal di mana perusahaan nggak punya kendali, nah perusahaan harus menjelaskan nih, perusahaan harus mengungkapkan kepada investor bahwa penurunan laba ini bukan disebabkan oleh kinerja perusahaan yang memburuk, tapi disebabkan oleh dampak karena adanya translasi atas laba perusahaan sehingga bisa menggerus ya. Sehingga laba konsolidasi lebih rendah ya. Sehingga hal ini kalau lebih terbuka, investor ngerti apa yang terjadi, biasanya mereka akan lebih paham. Karena penurunan laba ini tidak hanya dialami oleh satu perusahaan itu saja, tapi karena lebih general ya, lebih dialami oleh banyak perusahaan pada umumnya, berarti kan
Karena valuta ini kan dihadapi oleh banyak perusahaan, bukan hanya satu perusahaan. Sehingga penurunan laba ini juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lainnya ya. Sehingga di sini banyak perusahaan akhirnya tidak melakukan hedge exposure translasi. Nah, seperti itu. Jadi solusinya sebenarnya simple, tinggal bagaimana komunikasi, keterbukaan dari manajemen untuk memberikan laporan yang tepat, penjelasan yang benar kepada investor terkait dengan penurunan laba yang bukan disebabkan oleh kinerja perusahaan yang menurun. Gitu ya. Oke, baik. Sepertinya materinya nggak terlalu banyak untuk exposure ini. Nanti kalau ketemu ininya ya, Ibu cari dulu bukunya. Nanti kalau Ibu fotoin untuk penghitungannya. Sehingga kita bisa tahu comparison mana sih metode yang terbaik dari beberapa metode ini tadi ya. Sebenarnya semuanya baik sih, tergantung bagaimana perusahaan mau menerapkan yang mana ya. Karena setiap perusahaan kan punya item-item yang berbeda ya dari laporannya.